perkenalkan, Saya Anu Nurul Sophia dengan NIM 40224011. saya Mila Aida Fauzia dengan NIM 40224041. Kami di sini akan melakukan praktikum yang berjudul Keanekaragaman Hayati yang mencakup dari mata kuliah konsep dasar IPA. Pengamatan ini mencakup 3 tingkatan. Yang pertama keanekaragaman gen, yang kedua keanekaragaman spesies, dan yang ketiga keanekaragaman ekosistem. Ikuti keseruannya ya! Halo teman-teman, hari ini aku mau jelasin tentang gen pada ikan cupang. Gen itu bagian dari DNA yang berfungsi untuk menurunkan sifat dari induk ke anaknya. Nah, lewat gen ini, ikan cupang bisa punya warna dan bentuk sirip yang mirip, tapi juga bisa berbeda. Ini ikan cupang jantanku, warnanya biru tua kehitaman dan siripnya lebar dengan gradasi merah kebiruan. Gen dari ikan jantan ini membawa sifat warna biru yang kuat dan bentuk sirip yang panjang. Kalau yang ini ikan betinanya, warnanya abu-abu keunguan dengan sedikit warna merah di siripnya. Gen dari induk betina ini membawa warna dasar abu-abu dan corak merah halus di sirip. Nah, ini dia anaknya. Kalau teman-teman lihat, warnanya jadi biru keunguan, hasil campuran dari warna ayah dan ibunya. Siripnya juga punya gradasi merah, mirip ibunya, tapi bentuknya lebih panjang seperti ayahnya. Ini karena gen warna dan bentuk sirip dari kedua induk bercampur dan diwariskan ke anaknya. Jadi dari ikan cupang ini kita bisa lihat kalau gen itu berperan besar dalam menurunkan sifat makhluk hidup. Anak cupang bisa mirip induknya tapi juga punya ciri khas sendiri karena kombinasi gen yang unik. Setiap ikan cupang itu punya gen yang berbeda-beda, makanya warnanya bisa beragam. Sekian penjelasan aku tentang gen pada ikan cupang. Semoga teman-teman jadi makin paham gimana gen bekerja buat menurunkan sifat dari induk ke anaknya. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang spesies buah jambu. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih spesies itu apa? Kalau di dunia tumbuhan, spesies itu artinya kelompok tanaman yang punya ciri-ciri mirip dan bisa berkembang biak sama jenisnya. Misalnya, jambu biji dan jambu air. Dua-duanya jambu, tapi beda spesies karena bentuk dan rasanya berbeda. Di sini aku punya 3 spesies buah jambu. Yang pertama ada jambu kristal, jambu air, dan yang terakhir jambu biji merah. Yang pertama perbedaan pada buah jambu biji merah. Sebelumnya jambu yang aku punya ini sudah matang ya, jadi agak berbeda. Pada umumnya, kulit buah jambu biji merah itu tuh berwarna hijau muda agak kasar, jadi agak keras waktu masih mentah. Lalu daging buahnya berwarna merah muda sampai merah tua. Bijinya banyak dan itu keras. Rasanya manis sedikit sepet, ada aroma khas jambu yang kuat. Lalu teksturnya lembut tapi agak padat. Di dalamnya memiliki kandungan vitamin C yang tinggi banget, jadi bagus buat daya tahan tubuh. Kedua, perbedaan pada jambu kristal. Kulit pada jambu kristal itu berwarna hijau halus dan mengkilap. Daging buah yang tebal dan berwarna putih kehijauan. Bijinya lebih sedikit, bahkan hampir gak ada. Rasanya lebih manis, tanpa rasa sepat. Teksturnya renyah dan garing, seperti buah apel. Yang ketiga, perbedaan pada buah jambu air. Kulit dari jambu air itu licin, tipis, dan mengkilap. Warnanya bisa warna putih, warna pink, ada juga yang warna merah tua, seperti yang aku punya. Daging buahnya lembut dan berair banget. Bijinya kecil, jumlahnya sedikit. Rasanya itu gak terlalu manis, tapi super nyegerin. Teksturnya ringan dan juicy, apalagi kalau dimakan pas lagi dingin. Nah, kalau kita lihat dari luar sampai dalamnya, ketiga buah jambu ini tuh punya perbedaan yang cukup jelas. Dari yang jambu biji merah warnanya merah muda, bijinya banyak, dan rasanya agak sepat. Kalau jambu kristal, dagingnya tebal banget, bijinya dikit dan manis renyah. Sedangkan jambu air bentuknya kayak lonceng,
lembut, dan super nyegerin. Jadi, walau sama-sama jambu, ternyata beda spesies, beda juga cirinya. Hai teman-teman, kali ini aku mau jelasin tentang ekosistem ikan yang hidup di dalam akuarium. Yuk kita bahas gimana caranya kehidupan di akuarium bisa seimbang kayak di alam. Jadi, ekosistem akuarium itu lingkungan buatan tempat ikan dan makhluk air lainnya hidup. Di dalamnya ada komponen biotik seperti ikan, tumbuhan, dan mikroorganisme, serta komponen abiotik seperti air, cahaya, dan suhu. Semua komponen ini saling berhubungan. Misalnya, tumbuhan air menghasilkan oksigen untuk ikan, sedangkan kotoran ikan bisa menjadi pupuk alami buat tumbuhan. Jadi, semuanya saling membantu membentuk keseimbangan ekosistem. Semua komponen ini saling berhubungan. Misalnya, tumbuhan air menghasilkan oksigen untuk ikan, sedangkan kotoran ikan bisa menjadi pupuk alami buat tumbuhan. Jadi, semuanya saling membantu membentuk keseimbangan ekosistem. Supaya ekosistem akuarium tetap sehat, kita harus menjaga kebersihan air, memberi makan ikan secukupnya, dan memastikan pencahayaan cukup. Kalau salah satu terganggu, keseimbangan bisa rusak. Nah, sekarang kita tahu kan kalau akuarium kecil di rumah juga punya ekosistem sendiri. Jadi, yuk rawat ikan dan lingkungan dengan baik. Sekian praktikum kami yang berjudul Keanekaragaman Hayati. Jangan lupa untuk saling menjaga lingkungan dan mencintai alam kita. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum.